cara riset judul untuk upload di toko Lazada kita sesuai dengan kaidah yang diberikan oleh Lazada gitu ya. Jadi pertama-tama kita buka dulu dashboard yang ini tadi yang mau kita ubah ya. Jadi buka sudah, buka di tab lain situs Lazada jual, jadi Lazada buyer, Lazada untuk akun buyer ya, akun buyer, yang ini akun beli, yang ini akun jual, yang ini akun beli ya. Nah dari sini kita bisa riset dulu judulnya, misalkan kita jual jaket Korea, kita bisa ketikkan jual jaket atau jual sepatu jaket, misalkan jaket wanita. Nah pencarian ini adalah kata kunci yang sering dicari oleh customer gitu kan. Jadi kita kumpulkan saja kata kunci ini, kita sambil riset yang lainnya, mungkin jaket termurah wanita. Nah ada, jadi kita bisa kumpulkan ini semuanya kata kuncinya, terus kemudian bisa juga saya kalau di sini itu traffic dari Lazada ya, di sini dapat trafficnya dari Lazada. Kalau kemudian kalau saya menginginkan traffic dari luar Lazada, misalkan dari Google, saya juga riset di Google. Jadi di sini jaket wanita. Nah ini saya ambil semua itu jaket wanita kayak gini, jaket wanita kita ambil, misalkan produk kita apa ya, racun tikus. Nah ada kayak gini, kita ambilin yang relevan dengan produk kita, ambil. Terus kemudian misalkan celana chino, misalkan seperti itu, anak kargo atau celana chino, kita bisa ambil juga dari sini. Jadi kita dapat dua traffic nanti, satu dari Google, yang paling utama dari Lazada, yang keduanya dari Google itu. Nah untuk mengetahui judul-judul kata kunci yang sedang naik trennya, sedang banyak dicari, itu kita bisa gunakan Google Trend. Nah kita bisa gunakan Google Trend di sini. Kita Indonesia pastikan, terus kemudian kita bisa masukkan topiknya, misalkan nih jaket pria, sesuaikan aja dengan judulnya ya, produk teman-teman. Nah pastikan di sini Indonesia, ini 12 bulan terakhir semua kategori. Nah nanti dari sini kita bisa tahu, nah query nih, pencarian ini kita bisa gunakan naik tajam kayak gini, yang relevan pokoknya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan ini, compare aja nanti dengan kata kunci lain, jaket parka misalkan seperti itu. Jadi kita bisa kumpulkan nanti kayak gini, jaket semi parka, jaket hoodie, ini bisa kita kumpulkan. Nah pencariannya hampir se-Indonesia ya, jadi kemungkinan kita nanti dapat trafficnya cukup tinggi gitu teman-teman ya. Jadi silahkan dikreasikan sendiri untuk pencarian kata kuncinya, supaya teman-teman dapat traffic dari Google iya, dari Lazada iya gitu ya. Nah oke. Nah karena saya sebelumnya sudah meriset judul saya sudah kumpulkan, jadi saya tinggal upload produk saja. Saya klik unggah produk. Kemudian kategori kita sesuaikan, jangan sampai salah kategori ya, karena kalau salah kategori Lazada akan menonaktifkan produk kita gitu kan. Jadi
Kita cek ada yang sesuai. Nah, kita sesuaikan, terus kita konfirmasi. Ini terus kemudian kita kalau mau pakai video bisa di sini kasih URL videonya atau bisa diupload. Tapi saya sih nggak pernah sih pakai ini. Alangkah baiknya pakai, jadi kita bisa ngambil video kita dari YouTube, kasih di sini, atau kita bisa unggah di sini. Kemudian saya isi no brand, terus model, dan jenis kemasan, kita buat plastik, terus baru di sini deskripsi detailnya. Nah, di sini sudah kata kunci judul. Di sini juga harus ada kata kunci. Kalau di Google ini nanti jadi linknya, karena DAPA-nya Lazada itu tinggi, marketplace semua DAPA-nya tinggi, jadi ini nanti jadi link. Terus kemudian ini nanti jadi deskripsinya ya. Jadi kalau di Google itu ada kayak gini. Nah, ini linknya yang tadi, yang judulnya tadi. Terus kemudian nanti deskripsinya jadi yang hitam ini. Nanti link induknya adalah Shopee. Jadi kemungkinan kita dapat traffic dari Lazada ya. Jadi kalau algoritmanya adalah kayak gini. Di sini nanti akan jadi link, kemudian ini usahakan juga ada kata kunci, karena yang terbaca di Google adalah yang ada kata kuncinya, harga celana kargo. Di sini juga celana kargo, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini usahakan ada kata kunci 1 atau 2 atau 3, terserah, yang penting ada gitu. Nah, kasih 1 atau 2 bisa gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kemudian di sini usahakan ada kata kunci pokoknya ya, entah 1 entah 2, pokoknya ada kata kunci. Terus kemudian kita gunakan loricat. Nah, di sini kita klik, kita sesuaikan. Di sini template juga, templatenya ada, sudah disediakan, kita bisa pilih-pilih. Kalau mau gambarnya juga ada, sudah ada di sini, kita bisa pilih-pilih, terserah mau yang mana. Jadi biar teman-teman mau build sendiri juga bisa dari sini. Dari sini bisa ini gambar, kemudian ini teks, jadi terserah teman-teman.
mau gimana. Kalau saya sih lebih ambil gampangnya, ambil aja langsung template-nya. Nah, kita bisa ubah di sini nanti gambarnya. Kita klik, baru unggah baru seperti ini. Kita cari produk kita yang mana yang mau diupload sebagai penggantinya ini. Nah, ini kita juga bisa perbesar, perkecil, disesuaikan dengan seperti ini. Ini sesuaikan aja ya teman-teman, ininya gambarnya semua sama, tinggal unggah. Kalau seandainya nggak butuh ya kita bisa hapus. Misalkan nih kita nggak butuh, nah kita bisa di sini. Kalau terus kata-katanya juga bisa kita ganti, klik aja kita bisa ganti. Kita bisa tarik besar, bisa besarin juga waktunya. Terus warnanya kita bisa ganti, jelas ini. Nah, ini diganti, nanti saya perbaiki ya biar cepet aja ya. Oke, kalau sudah kemudian kita simpan. Jadi syaratnya minimal ada di Loricat, minimal ada 1 gambar sama 20 kata-kata ya, 20 suku kata gitu ya, 20 sampai 30 lah. Nanti bisa dicek di progress bar-nya di sini. Kita simpan dulu. Nah, kita simpan. Kalau ini, nah udah ya, progress bar-nya udah jalan. Berarti tugas kita paling akhir adalah tinggal upload minimal 3 gambar ya di setiap SKU. Kemudian kita unggah gambar. Ini sudah, baru harga di sini ya misalkan ini 95.000, sampai seperti itu. Terus kalau kita mau kasih diskon di sini, diskonnya misalkan jadi 80.000. Nah, waktunya kapan? Tanggal 23 sampai tanggal berapa terserah teman-teman. Oke, terus konfirmasi jumlah stoknya diisi. Kemudian seller SKU ini diisi boleh nggak diisi boleh, tapi kalau saya biar mudah untuk mengelola orderan saya isi gitu ya. Jadi biar mudah mengelola orderannya, karena kalau produk kita sedikit sih nggak ada masalah, tapi kalau produk kita sampai ratusan bahkan sampai ribuan, itu kalau kita nggak ada seller SKU-nya bingung nantinya, karena di label ini yang kita baca nanti. Jadi isi aja, yang penting teman-teman isi bebas, ini isinya apa aja bebas, yang penting teman-teman tahu bahwa customer order barang ini gitu. Nah, setelah seperti ini baru kemudian diisi di Lazada. Itu satuannya kg, jadi misalkan beratnya setengah kilo berarti 0,5 gitu ya, misalkan kalau 1 kilo ya diisi 1, kalau 800 ya diisi 0,8, bukan koma ya, 0 8 misalkan seperti itu. Dimensinya ini jangan sampai salah. Kalau saya sih biasanya saya bikin 5 di sini saya bikin 10.
biar sesuai. Nah, kita bisa cek di sini shipping cost-nya. Kalau udah benar berarti udah benar ya. Nah, sekian ya. Kalau sudah benar standarnya sekian. Kalau salah ngisi berat dan dimensi, biasanya ininya tinggi cost-nya. Oke, terus kemudian di sini saya tulis cair. Nah, ini biasanya begini, Lazada juga begini, progress bar-nya nggak jalan padahal kita sudah isi semuanya. Nah, kita tadi sudah isi gambar tiganya, kalau udah centang semua kecuali gambar ini, kita bisa submit aja, nanti bisa cek di dashboardnya nilai statusnya. Submit. Nah, kalau sudah begini, kita bisa cek dong. Nah, ini sudah 100 ya, skor konten produk ya teman-teman ya. Sudah 100. Oke, sampai di situ dulu. Terima kasih teman-teman.